Halo Bapak Ibu dan semuanya, bertemu lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap Bapak Ibu semua sehat, tetap bahagia, dan masih tetap ceria. Kita sekarang akan kembali mendengarkan renungan harian. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kehidupan kami. Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyiapkan hati, pikiran dan telinga kami, agar kami siap untuk menerima sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini saya ambilkan dari Keluaran 15 ayatnya yang pertama sampai dengan 18. Keluaran 15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatan. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapa, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan, itulah namanya. Kerta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan, mulia karena kekuasaan-Mu. Tangan kananmu Tuhan, menghancurkan musuh. Dengan keluruhan-Mu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murka-Mu, yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jerah. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka. Akan kuhunus pedangku. Tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setia-Mu, Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatan-Mu Engkau membimbingnya ke tempat kedamaian-Mu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tangan-Mu, mereka kaku seperti batu. Sampai umat-Mu menyeberang, ya Tuhan. Sampai umat yang Kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan Kau cangkokkan mereka di atas gunung milik-Mu sendiri.
di tempat yang telah Kau buat kedamaian-Mu, ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tangan-Mu, ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbagailah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu terkasih, ada sebuah lagu. Begini lagunya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang di atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Selamat Paskah Bapak Ibu dan semuanya. Ya Bapak Ibu terkasih dan semuanya, banyak pencipta dan penyanyi lagu rohani terkhususnya ya, menyebutkan sumber inspirasi utama mereka dalam membuat lagu dan membuat teks-teks lagu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, hal ini biasanya mereka ungkapkan pada kata pengantar album mereka. Ungkapan syukur tersebut dituliskan sebagai bentuk terima kasih atas pertolongannya. Setelah itulah baru banyak orang menuliskan lirik-lirik berdasarkan kesetiaan Tuhan Yesus, teladan Tuhan Yesus, pengorbanan dan sebagainya. Dan di sini dalam bacaan kita, Musa dan umat Israel menuliskan pujian syukur mereka dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk pujian syukur. Itu mereka tuliskan setelah Tuhan melepaskan mereka dari kejaran Firaun dan tentaranya yang sangat luar biasa bahayanya. Tuhan adalah sang pahlawan perang mereka yang betul-betul perkasa, yang begitu hebat, yang bisa membebaskan mereka. Dan perbuatan Allah nyata. Ia menghancurkan kekuatan Firaun dan pasukannya dengan menenggelamkan mereka di laut Tebrau. Di tangan Allah, laut yang menurut kepercayaan orang-orang kuno dipandang sebagai kekuatan pengacau yang begitu dahsyat. Dan di sini ternyata dimanfaatkan Allah untuk mengalahkan para musuhnya. Kuasa Allah jauh lebih dahsyat, lebih hebat daripada kuasa-kuasa lainnya yang ada di bangsa-bangsa lain. Pokoknya lebih hebat kuasa Allah itu sendiri. Pujian ini tidak berhenti pada perayaan kemenangan Allah pada saat itu, tetapi memandang kepada perbuatan Allah di masa depan yang akan mendatang. Ketika Ia akan mengantar umat Israel menuju tanah perjanjian, arak-arakan Israel yang dipimpin oleh sang pahlawan perang itu sendiri akan membuat gentar para musuh yang wilayahnya dilalui. Siapa pahlawan perangnya? Tuhan itu sendiri. Semua penduduk Kanaan akan gemetar ketakutan. Allah sendiri akan membawa umatnya ke gunungnya yang kudus. Supaya apa? Supaya mereka menetap di sana dan mengabdi kepada Tuhan, Sang Raja kekal. Kristus adalah sang pahlawan perang yang sudah mengalahkan kuasa maut melalui kebangkitannya dari kematiannya. Diyakini sedang mengantar umat-umat mengarungi padang gurun kehidupan ini menuju surga yang mulia, menuju kehidupan yang kekal yang luar biasa indahnya. Dengan Kristus beserta kita, seharusnya kita tidak takut lagi terhadap musuh-musuh kita dan segala kesulitan hidup. Iya, terkadang memang masalah, kesulitan dan penderitaan tidak tidak mungkin kita tidak dapati. Semua pasti akan kita merasakan. Tapi dengan ada kesulitan, masalah,
justru itu harus semakin menguatkan kita untuk memuji nama Tuhan. Perjalanan hidup bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian adalah gambaran perjalanan hidup orang percaya yang tidak lepas dari tantangan demi tantangan yang harus dilewati untuk melihat dan mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Salah satu tantangan besar yang dihadapi bangsa Israel adalah tatkala mereka dikejar pasukan Firaun dan di hadapan mereka terbentang laut Tebrau. Secara mata jasmaninya mungkin mereka akan sulit, akan pasrah, akan takut. Tapi ya dengan kekuatan Tuhan sebagai pahlawan semua bisa terlewati. Karena apa? Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu yang Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Dengan mujizat Tuhan semua pasti akan bisa terlewati. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dari itu marilah dengan adanya pandemi ini kita harus semakin kuat, kita harus semakin semangat, kita harus bisa melawan itu dengan cara apa? Kita hidup bersih dan sebahagia, tetap tinggal di rumah saja, mengikuti segala peraturan yang ada. Dan jangan lupa tetap membaca firman Tuhan dan merenungkan firman-Nya dan juga berdoa. Maka dari itu tantangan besar akan segera kita lewati bersama. Dalam bacaan kita tertulis di ayat yang ke-2, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Dengan dasar ini, ayo kita semangat, kita harus tetap ceria, kita harus percaya bahwa ada Tuhan yang menolong kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun memang kita sering takut, tapi percayalah akan ada pelangi setelah hujan. Badai-badai yang hendak menghampiri kita akan Tuhan hilangkan. Tetaplah semangat, tetaplah berserah diri pada Tuhan, karena Tuhanlah pahlawan perang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah. Kami meyakini dan mempercayai bahwa Engkau adalah pahlawan perang kehidupan kami. Dengan Engkau yang menjadi pemimpin kami tidak takut, kami tidak gentar, karena Tuhan akan beserta kami. Biarlah Tuhan ajarkan pada kami untuk terus merefleksikan bahwa kehidupan ini hanya sesuai dengan teladan-Mu saja. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami, Tuhan yang memberikan kami kesehatan serta berkat dan kecukupan, agar kehidupan kami senantiasa diarungi dengan kasih. Amin. Demikianlah firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Kiranya tetap semangat, tetap ceria. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai jumpa di renungan harian berikutnya.